Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Farhan Nur dari perjalanan wisata kelas C akan mempresentasikan ulang praktek mengganti mata kuliah karya tulis ilmiah di pertemuan 1 dengan topik pengertian karya ilmiah, ciri karya ilmiah, dan syarat karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu permasalahan yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Masuk ke poin yang kedua, ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau seorang penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan dalam karya ilmiah tersebut. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan ciri yang pertama, yaitu reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari seorang penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang telah didapatkan dari hasil suatu analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dan bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Tentunya menggunakan bahasa baku supaya mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan akhir pada suatu karya ilmiah tersebut. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulis karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Kemudian yang keenam, bersifat demokratif. Artinya penulisan karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional, artinya penulisan harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya, dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil penelitian yang detail. Masuk poin yang terakhir, syarat-syarat karya ilmiah. Yang pertama ada komunikatif. Karya ilmiah yang baik memiliki sifat komunikatif. Hal ini bisa terlihat dari bahasa yang digunakan agar mudah dipahami oleh orang lain yang membacanya. Gunakan bahasa efektif.
dengan tetap mematuhi kaidah penulisan karya ilmiah. Yang kedua, bersifat denotatif, yaitu jika kita membuat suatu karya ilmiah, itu tentunya bersifat denotatif. Membuat karya ilmiah tidak sama dengan membuat karya jenis fiksi atau non-fiksi. Dalam penyusunan karya ilmiah harus menggunakan kata-kata yang bersifat denotatif. Hal ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari karya ilmiah yang telah kita tulis. Kemudian selanjutnya ada bernalar. Ketika kita mulai menyusun suatu karya ilmiah, sebaiknya tidak menggunakan perasaan yang dapat menyentuh hati pembaca. Karya ilmiah disusun dengan logika dan nalar sebagai salah satu syarat dari karya tulis ilmiah. Hal ini akan membantu pembaca menangkap makna dari karya tulis ilmiah yang sudah dibuat. Yang keempat, landasan teorinya kuat. Karya ilmiah yang memenuhi syarat harus yang memiliki landasan teori. Karena karya ilmiah tidak dibuat dengan asal dan tanpa teori yang mendasarinya. Selain itu, hasil dari penelitian atau pengamatan juga harus dikorelasikan dengan teori yang sudah ada. Kemudian selanjutnya yang kelima itu tulisan relevan dengan ilmu tertentu. Nah, di sini maksudnya adalah selain landasan teorinya yang kuat, karya ilmiah juga harus relevan dengan ilmu tertentu. Kita harus mengaitkan dengan ilmu yang dipelajari dengan sumber yang terpercaya. Jadi pastikan referensi yang yang kita gunakan itu lengkap. Oke, selanjutnya itu ada bertanggung jawab. Nah, jadi yang poin ke-6 ini bertanggung jawab. Karya ilmiah yang sudah kita buat haruslah bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, dalam suatu pembuatannya gunakan kaidah penelitian yang sistematis dan menggunakan metodologi penelitian yang tepat. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan singkat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.